has done for us. Give thanks. Shalom, salam sejahtera pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kembali lagi kita menyaksikan acara Mimbar Agama Kristen. Senang sekali saya Vanda Hutagalung boleh hadir menjumpai Anda kali ini. Dan biarlah damai sejahtera kasih karunia sukacita senantiasa melimpah atas kehidupan kita semuanya. Dan pemirsa, tema kita kali ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu mengenai kesehatan adalah sebagai anugerah Tuhan yang harus kita jaga, kita syukuri dan kita nyatakan kembali untuk melayani Tuhan yang sangat mulia itu. Kemudian tema kita kali ini adalah diakonia kesehatan, dan bersama dengan kami sudah hadir di studio TV RI seorang dokter, Dr. Boy E.R. Wayong M. Kes. Shalom. Apa kabar dokter? Baik ya, dan terus melayani di dunia kesehatan, sampai di dunia pelayanan Tuhan ya. Baik, Dr. Boy adalah Direktur Pelayanan Medik dan Pendidikan dari Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, dan Bapak juga salah satu ketua ya Pak dari PELKESI. PELKESI itu apa Pak? Kalau tidak salah, Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia. Pak Boy, kita akan mendengarkan Anda untuk menyampaikan Mimbar Agama Kristen kali ini diakonia kesehatan. Pak, apa yang mendasari Anda untuk mengambil tema ini sebagai topik kali ini, Pak? Terima kasih Bu Vanda. Pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjut pada pembahasan konsep, mari kita membuka nats Alkitab dulu untuk kita baca dan kita bahas dalam patokan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang diakonia kesehatan. Saya mengajak untuk kita membuka Markus 10 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 45. Bunyinya demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu. Dan konsep ini sebenarnya yang dipakai oleh gereja sebagai salah satu tugas gereja dari 3 tugas utama gereja, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, yang biasa kita sebut dengan koinonia, marturia, dan diakonia. Nah, kali ini kita sebenarnya membahas diakonia dalam arti yang lebih khusus, karena diakonia itu mempunyai ruang lingkup kerja dari tugas gereja ini, termasuk pendidikan, pelayanan sosial lain, dan khususnya kesehatan. Memang menarik bahwa konsep diakonia kesehatan yang dilaksanakan oleh PGI bersama-sama dengan PELKESI sebagai salah satu organisasi fungsional, itu bahwa di seluruh pelosok Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, sejak zaman penginjilan, zaman misionaris, kesehatan itu menjadi ujung tombak dalam penginjilan. Nah, tetapi dari sejarah perkembangannya sampai dengan dewasa ini, memang konsep pekerjaan tugas gereja dalam diakonia itu mengalami turun naik dalam pelaksanaan implementasinya. Tetapi kami dari PELKESI tetap konsisten dalam rangka menjaga nilai-nilai yang sebenarnya tumbuh dari gereja itu dalam bidang kesehatan. Karena dewasa ini memang ada beberapa hal di dalam pelaksanaan dari pemahaman diakonia ini yang mungkin tidak lagi pada konteks seperti pemahaman sebagai gereja. Nah, konteks inilah sebenarnya yang akan kita bahas, bahwa PELKESI membawahi kurang lebih 62 rumah sakit di seluruh Indonesia,
dan ada perguruan tinggi di Itu belum Fakultas semua ya Pak Kedokteran. menjadi anggota ya Pak ya? Belum anggota semua. Baru Tetapi 62 ya? 62 ditambah dengan balai kia dan balai-balai pengobatan yang kecil itu ada lebih dari 100 unit. Lewat institusi-institusi inilah sebenarnya gereja ingin menyalurkan tugas ini, di mana tugas sebagai diakonia kesehatan ini boleh diimplementasikan dan itu betul-betul dirasakan oleh jemaat. Kita tidak hanya berkhotbah di atas mimbar, kita tidak hanya memberikan kesaksian, tetapi kita juga turun untuk implementasi diakonia. Dan diakonia ini sebenarnya tujuan atau goal utama dari pekerjaan itu adalah kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ini sebenarnya gereja ingin berbuat sesuatu yang konkret dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan sosial seperti pemberantasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan bahkan yang kita lagi bahas dewasa ini yaitu tentang kesehatan. Di PLKS itu kita menjaga nilai-nilai ini dalam rangka sebenarnya bahwa kita tidak terseret pada suatu pemahaman bahwa diakonia kesehatan lewat rumah sakit itu merupakan suatu bisnis semata. Seperti yang terjadi dewasa ini, mungkin kita banyak mendengar ada rumah sakit yang profit oriented, berbasis keuntungan dan lain-lain, dan tentunya ini semua adalah dalam rangka ekonomi semata. Tetapi gereja sebenarnya ingin bahwa penyelenggaraan kesehatan berbasis gereja itu tidak hanya semata oleh karena masalah material, tetapi ada nilai-nilai etik moral yang ya, dijaga Pak, sosialnya untuk masalah sudah hilang ini. ya Pak ya. Seperti itu Bu. Iya, baik. Kemudian Pak, relevansinya adakah dengan kehadiran Tuhan Yesus sendiri ke dalam dunia ini Pak? Artinya tugas mulia itu adakah hubungannya dengan sikap Tuhan Yesus yang memandang kesehatan itu sangat perlu Pak? Ya, kalau kita membaca Alkitab secara lengkap, di sana ada banyak sekali kesaksian tentang pekerjaan Tuhan Yesus dalam kesehatan. Ada relevansinya ada Pak, banyak sekali. Baik Pak, kita akan lanjutkan kembali itu Pak. Pemirsa, kita dengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Apa
Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Mimbar Agama Kristen. Dan masih bersama dengan Dr. Boy, langsung dari Pelkesi datang jauh-jauh. Baik, Pak, tadi kita terakhir bicara soal Tuhan Yesus datang ke dunia ini, peduli dengan kesehatan kita, dan banyak melakukan mujizat. Kita sudah tahu dalam Alkitab banyak terjadi. Apakah ada relevansinya dengan tugas Pelkesi ini, Pak? Sebagai Pelkesi kemudian kita juga pelayanan di dalam gereja ini. Ya Bu Vanda, begini ya, memang itu berkaitan langsung karena lahirnya Pelkesi juga itu kan dari semangat keesaan gereja di Indonesia. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang kita imani sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan Yesus itu yang kita lanjutkan sampai dengan dewasa ini. Disitulah sebenarnya korelasi yang kuat antara kehadiran Pelkesi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di masa-masa yang lalu. Baik, jadi memang kita sebagai umat Kristiani harus mencontoh ya Pak, kembali lagi ya, bagaimana hidup Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini. Dan kembali lagi Pak, kita ke tema yang konsep tadi diakonia kesehatan. Sebagai tugas dari gereja, salah satunya adalah pelayanan ya Pak. Dan apa tanggung jawab gereja Pak terhadap masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, apalagi banyak yang nggak mampu kita, masyarakat Indonesia. Konteks ini memang kan sangat pas ya, bahwa memang kehadiran gereja itu terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan lain-lain itu diformulasikan dalam suatu action yang nyata. Tetapi memang sekarang ini mungkin ada banyak gereja yang perlu mengkritisi diri lagi kembali, bahwa apakah konsep diakonia yang dipahami sebagai bagian dari tugas gereja itu masih dilakukan secara konsisten. Di dalam penyelenggaraan organisasi gereja sendiri itu harus betul-betul terlihat bahwa kita itu tidak hanya duduk di dalam gereja, kita tidak hanya membangun gereja secara modern, tetapi bagaimana masyarakat itu betul-betul merasakan sentuhan Tuhan Yesus lewat pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Disitulah sebenarnya yang perlu kita lihat kembali, mungkin dalam rapat-rapat kerja gereja, dalam rapat-rapat kerja majelis yang lebih kecil, bahwa selalu program diakonia itu harus segera bersentuhan dengan masyarakat yang tadi yang kita sampaikan mungkin termarginalisasi, miskin dan tidak berpendidikan di situ. Jadi boleh saja mencari profit ya Pak, tapi nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tetap harus kita jalankan, melayani masyarakat. Memang di dalam konteks penyelenggaraan, kalau kita betul-betul suatu katakanlah rumah sakit sosial murni, maka pembiayaan ataupun keuntungan dari seluruh pekerjaan sebagai rumah sakit gereja itu harus dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri, tidak ditarik sebagai suatu profit bagi pribadi-pribadi atau organisasi. Jadi konsep diakonia itu sebenarnya adalah konsep bagaimana memampukan, empower masyarakat atau rakyat kecil sehingga dia mampu mandiri. Dalam konteks inilah sebenarnya peran dari gereja sebagai organisasi maupun rumah sakit maupun LSM ataupun seperti Pelkesi ini. Disitulah yang akan kita tetap pegang sebagai komitmen pelayanan. Baik, satu lagi Pak, boleh saya